Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai modul tulis guna untuk melengkapi tugas harian ke-24. Baik, untuk pertanyaan pertama itu mengenai tentang T1A. Nomor 1, apa itu syarat sebelum kita mempelajari atau anak-anak mempelajari T1A? Jawabannya tidak ada syarat, atau bisa dikatakan motivator bisa langsung memberikan materi T1A kepada anak. Ya. Nomor 2, tujuannya apa mempelajari T1A? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain di Bimba sehingga tumbuh rasa minat dan semangat bermain T1A. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ya. Nomor 3, bagaimana cara memberikan modul T1A kepada anak? Caranya seperti biasa. Yang pertama, mengajak anak berdialog sehingga menumbuhkan rasa keingintahuannya, semangatnya, dan motivasinya. Lalu melatih anak dan membimbing anak menulis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Lalu selama menulis, jangan lupa ajak anak untuk verbal. Ya, main verbal bersama anak ataupun bernyanyi seperti BDG, KMPSY, dan lain-lain. Lalu berikan reward dan motivasi serta evaluasi terhadap apa yang dilakukan selama pembelajaran T1A tersebut. Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi T1A? Untuk mengevaluasi T1A, tujuan utamanya yaitu dilihat dari ekspresi dan sikap yang diperlihatkan oleh anak. Dan untuk mengevaluasi tujuan khususnya, pastikan anak mampu menulis dengan konsep yang benar. Ya, pastikan anak mampu menulis dengan konsep yang benar, baik itu menulis dari kiri ke kanan, ataupun dari atas ke bawah, dan lain sebagainya. Lalu nomor 5, tahapan selanjutnya apa setelah anak mempelajari T1A, yaitu T1B. Pertanyaan selanjutnya mengenai tentang T1B. Apa syarat sebelum mempelajari T1B, yaitu T1A. Anak sudah mampu dan sudah terampil di T1A dan HVAIUEO. Lalu apa tujuan mempelajari T1B? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain T1B, dan tujuan khususnya agar anak mampu menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Lalu bagaimana cara memberikannya kepada anak-anak? Awali dengan berdialog, arahkan anak menyebutkan dan menunjuk huruf A, I, U, E, O secara berurutan, lalu menulis sambil mengenal simbol A, I, U, E, O secara bertahap, dimulai dari huruf O, A, I, U, E, kemudian berikan reward dan motivasi. Nomor 4, cara mengevaluasinya bagaimana? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya dilihat dari sikap dan ekspresi anak tersebut. Lalu untuk mengevaluasi tujuan khususnya, pastikan anak mampu mengenal dan menulis huruf simbol A, I, U, E, O. Ya, kita sebagai motivator harus bisa memastikan bahwa anak sudah bisa menulis huruf simbol A, I, U, E, O. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah T1A? Tahap selanjutnya setelah T1A yaitu T2. Selanjutnya soal berhubungan T2. Apa syarat sebelum anak mempelajari T2? Yaitu anak sudah mampu dan terampil di T1B. Apa tujuannya anak mempelajari T1B? Yaitu tujuan utamanya agar anak suka bermain T1B, dan tujuan khususnya agar anak mampu menulis simbol A sampai Z. Lalu bagaimana cara memberikannya kepada anak? Yaitu diberi secara biasa, seperti biasa, ajak anak berdialog, lalu berikan simbol huruf yang sudah anak kenal. Ya, berikan modul simbol huruf yang sudah anak kenal, tidak perlu berurutan. Kemudian perhatikan cara anak menulis dan beri reward serta motivasi.
Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasinya? Untuk mengevaluasi tujuan utama seperti biasa dilihat dari ekspresi dan sikap anak. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya kita berikan kertas kosong, kemudian minta anak menulis simbol A sampai Z. Ya, itu cara untuk mengevaluasi. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah anak mempelajari tentang T2, yaitu T4. Kemudian soal selanjutnya mengenai T4 atau tulis 4. Apa syarat sebelum anak mempelajari T4? Syaratnya yaitu anak sudah terampil dalam T2, B1A, dan B1B. Lalu apa itu tujuan dari mempelajari T4? Tujuan utamanya agar anak suka bermain T4, dan tujuan khususnya bantuan untuk membantu atau bantu menulis kata dengan bantuan titik-titik, ya. Lalu bagaimana cara memberikannya kepada anak? Yaitu seperti biasa, ajak anak berdialog, lalu pastikan anak sudah tumbuh minat menulis dan motoriknya sudah kuat. Lalu kita lihat cara anak menulisnya apakah sudah benar, dan dalam T4 ini anak tidak perlu membereskan modul tulisnya. Yang dilihat atau paling penting adalah proses dari ketika anak melakukan kegiatan bermain T4 ini. Lalu nomor selanjutnya, nomor 4, cara mengevaluasinya bagaimana? Untuk mengevaluasi tujuan utama seperti biasa dilihat dari ekspresi dan sikap, sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya pastikan anak sudah memilih kata dengan bantuan titik-titik ataupun belum, ya. Lalu perhatikan cara menulisnya anak, apakah sudah benar ataukah belum. Lalu apa tahap selanjutnya setelah T4? Tahap selanjutnya setelah T4 adalah T6. Baik, saya cukupkan sekian untuk penuntasan tugas belajar di luar kelas hari ke-24. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.